Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ternak Cucak Hijau yang sebelumnya adalah channel Garden Serelia. Dari respon kawan-kawan yang memang kemarin-kemarin sempat saya vakum pada tahap editing video dikarenakan minimnya memori di HP, karena saya melakukan editing ini cuma menggunakan handphone. Ya, tidak lupa untuk itu agar kawan-kawan menyimak, dan selalu saya ingatkan agar tidak men-skip video yang nanti ujungnya gagal paham di pembahasan video sebelumnya dan video-video selanjutnya. Tak lupa salam hangat buat para kicau mania, para breeding breed Indonesia, dan tak lupa ucap terima kasih pada support yang telah diberikan kepada teman-teman untuk membahas tentang ternak cucak hijau. Di pembahasan kali ini, dikarenakan para kicau mania yang sedang belajar ternak cucak hijau, alangkah baiknya sebelum ke tahap cara menjodohkan cucak hijau, kendala cucak hijau, mengawinkan cucak hijau, lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu cucak hijau, karena langkah awal ini harus dipahami untuk ke tahap pembahasan selanjutnya. Dari pembahasan sebelumnya, dikarenakan ternak cucak hijau itu banyak kesulitan dan kendala, maka kita harus kembali lagi ke bisa disebut ke nol lagi, refresh lagi, apa itu cucak hijau, di mana itu cucak hijau di alam dan habitatnya diadaptasikan ke lingkungan yang kita rawat, ke lingkungan manusia. Intinya kembali lagi ke ternak cucak hijau, kita harus memahami karakter dan habitat di alam yang sebelumnya saya observasi evaluasi di habitat alamnya. Cucak hijau itu burung yang single fighter, membuat koloni, mempertahankan diri pada koloni, dan menjaga koloni dari serangan koloni yang lain atau burung-burung lain di alam. Nah, untuk lebih lanjut ke pembahasan ternak cucak hijau, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini makin maju, makin berkembang, dan makin semangat untuk upload video di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kembali lagi ke pembahasan apa itu cucak hijau. Jadi awal mula saya ternak cucak hijau, saya tidak paham apa itu cucak hijau di alam. Setelah melakukan evaluasi pembelajaran yang saya amati, ketika saya ke habitatnya pada waktu muncak ke gunung daerah saya, memang kata pemikat cucak hijau itu berkembang biak di ketinggian, dan iklim cuacanya inti dari karakter cucak hijau di alamnya cucak hijau itu kelembapannya tinggi, cuacanya dingin tapi cukup panas. Tapi mereka masih berkembang biak di
tempat saya, mungkin di tempat-tempat kawan lain berbeda. Tapi yang saya amati, memang cucak hijau itu berkembang biak di gunung-gunung yang tinggi atau di hutan-hutan yang sejuk tapi cukup panas. Nah, ketika pembahasan ini tentang cucak hijau, nanti kembali ke fase pembirahian, meningkatkan birahi betina cucak hijau, karena pada dasarnya tingkat kunci utama itu ada di birahi betina cucak hijau, yang kemungkinan pejantan itu hanya beberapa persen dari penunjang ternak cucak hijau. Untuk itu, kawan-kawan harus memang benar-benar memahami dari awal video ke video selanjutnya yang nanti akan saya bahas dan saya ulas tentang ternak cucak hijau ini. Karena kendalanya itu bikin pening, bikin pusing, yang dimana selalu ada kendala-kendala. Untuk itu, di channel ini saya bahas tentang ternak cucak hijau. Nah, kembali lagi ke cucak hijau di alam. Cucak hijau di alam, satu burung pemakan buah-buahan, pemakan serangga, yang individunya membuat koloni kecil, tidak lebih dari 10. Lebih halnya seperti kutilang, mereka berkoloni tapi tidak banyak. Lain halnya seperti pleci atau burung kacamata, lovebird, atau burung emprit di alam liar. Mereka berkoloni, bergerombol nyampe ribuan. Nah, cucak hijau ini berbeda dengan burung koloni lainnya. Cucak hijau berkoloni kecil, dari individu mempertahankan dirinya pada koloni tersebut untuk membuat koloni kecil yang koloni itu mempertahankan dari serangan koloni-koloni lainnya. Nah, bisa dibayangkan mungkin ya, kalau tidak melihat atau secara langsung habitat di alam mereka berkoloni kecil, kita tidak beda jauh membayangkan kutilang. Jadi kutilang itu bukan kutilang tidak punya SIM atau tidak punya surat-surat izin. Jadi burung kutilang, mereka berkoloni kecil, mempertahankan diri pada koloninya, ya seperti itu. Untuk itu, kawan-kawan harus teliti mengetahui karakter cucak hijau itu sendiri. Jadi karakternya bisa dibayangkan seperti ini ya. Habitatnya di alam, di hutan-hutan hujan atau di hutan-hutan yang kelembapannya tinggi tapi cukup panas. Nanti setelah pembahasan ini nanti berkaitan dengan video sebelumnya yang cara menaikkan birahi betina cucak hijau tetapi dengan trik mandi jemur jor EF. Mandi jemur jor EF itu akan meningkatkan rangsangan peningkatan birahi pada burung cucak hijau betina, karena kunci utamanya sudah saya ulas. Ternak cucak hijau itu ada di betina cucak hijau agar kunci ngeleper. Ketika kita bicara di alam, di habitatnya cucak hijau ini seperti ini, maka kita penerapannya pada ternak cucak hijau di aviari atau di lingkungan manusia. Nah, dari tadi yang saya bahas, ketika burung cucak hijau ini di kelembapan tinggi, cukup matahari atau panasnya yang sangat bagus, mereka akan berkembang biak pada musim-musim tertentu. Tetapi kita
mensiasati ternak cucak hijau di apiari minimalis, di kandang kotak gantung, atau di apiari besar. Ketika kita sudah memahami apa itu cucak hijau, kita tinggal lanjut ke cara ternak cucak hijau. Yang jelas mempunyai satu pasang betina jantan. Karakternya mapan, seperti yang sudah saya ulas di video sebelumnya. Dan ketika kita nyoba atau uji coba atau mempelajari ternak cucak hijau, mungkin saya rasa ternak cucak hijau ini beda halnya dengan ternak burung lain yang ternak cucak hijau di kandang apiari, kandang kotak dengan setting yang benar-benar pada burung satu pasang ini. Ada sistem pisah campur, ada memang dicampurkan satu pasang yang 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun sampai 5 tahun pun tak kunjung berhasil untuk menghasilkan anakan. Jadi kendalanya kita harus atasi, permasalahannya kita harus pelajari, karakternya kita harus amati, dan harus benar-benar dievaluasi karena karakter burung itu berbeda-beda. Misalkan daerah-daerah tertentu atau kawan-kawan benar-benar memiliki satu pasangnya ini susah birahi ketika disetting dengan cara yang sudah saya bahas, atau teman-teman pun sudah mempunyai trik tertentu untuk menaikkan birahi betina agar dikawin pejantan. Seperti kendala-kendala tersebut ya kita harus memang pelajari. Jadi banyak faktor kendala-kendala tersebut. Seperti kita sudah mempunyai satu pasang betina dan jantan. Si jantan sudah gacor, apalagi sering masuk juara di event-event kontes. Yang jelas sudah birahi, yang jelas sudah mapan, yang jelas sudah mempunyai karakter untuk ditangkarkan. Nah, ketika kita mempunyai pasangan dan kita pasangkan ke jantan, si betina ini sudah kita setting tapi tak kunjung birahi, apalagi untuk dikawin. Nah, itu kendala. Yang kedua ada lagi, setelah betina birahi, ngunci, ngeleper, si jantan tidak kunjung mengawin, macek gitu ya, tak kunjung dipacek, hanya mengendus-ngendus kemaluan si betina, mencium kemaluan si betina. Maka dari itu ada trik khusus pada cara mengawinkan. Mungkin kalau bisa disebut triknya seperti pisah campur, triknya seperti kandang gantung, atau di apiari minimalis 90x90x180 yang kotak yang lebih ideal daripada kandang kotak kecil. Di situ ada trik-trik khusus. Maka dari itu kawan-kawan harus memahami, dan di pembahasan video ini alangkah baiknya tidak men-skip video, takutnya gagal paham. Nah, setelah kendala-kendala itu seperti jantan sudah birahi, betina sudah birahi, ngeleper, ngunci, ketika metode pisah campur, ketika dimasukkan si jantan malah tak kunjung dipacek, dikawin. Nah, untuk itu kawan-kawan harus benar-benar memahami. Ada lagi kendala, setelah dipacek, dikawin, si betina tak kunjung bertelur. Dipacek rajin tak kunjung bertelur. Ada juga dipacek, betina sudah bertelur tapi tadi bertelur tak tepat sasaran, tidak bertelur di glodok gitu ya, di tempatnya. Ada juga yang setelah bertelur di glodok juga
malah dibuang telurnya sama induk betina. Itu kendala-kendala yang sedikitnya kawan-kawan harus memahami. Karena saya bilang katakan ini, hal tersebut sudah saya alami. Maka dari itu saya ini mewakili perasaan kawan-kawan yang ternak cucak hijau. Kepeningan, kepusingan, mumet, menyerah, sampai susah lah. Jadi di video-video pembahasan ini saya katakan pengalaman pribadi untuk mengulas, berbagi ilmu pada kawan-kawan. Di video selanjutnya saya akan bahas tentang cara ternak cucak hijau pisah campur. Untuk itu sekian di video langkah awal ternak cucak hijau ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini makin maju, makin berkembang. Dan semoga kawan-kawan akan memahami dan sukses ternak cucak hijau. Assalamualaikum. Oh.